saya Nikita Segiani, NIM 1710301156, kelompok 7C3, Prodi Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang standar pelayanan fisioterapi, di mana yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah landasan hukum fisioterapi dalam melakukan pelayanan rumah sakit. Yang kedua itu jati diri fisioterapi dengan rehabilitasi dengan tenaga kesehatan. Yang ketiga, peran fisioterapi dalam merawat pasien COVID-19. Landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek, yang pertama itu ada STR yang berlaku, surat SIPF di seluruh wilayah NKRI, SIPF dari Dinkes setempat yang masih berlaku, SOP pelayanan atau operasional IPA dan tindakan, informed consent, surat kalibrasi IPA dari badan yang berwenang, di mana surat kalibrasi ini sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis, khazanah keilmuan atau jurnal maupun kajian teori yang ada, RKK yang didapat dari uji kredensial fisioterapi, peraturan hukum penguat atau PMK 65, KMK 80. Jadi ketika kita akan melakukan standar peraturan fisioterapi itu dilindungi oleh hukum. Selanjutnya ada landasan hukum profesi fisioterapi di rumah sakit. Yang pertama itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dengan praktek fisioterapi. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkan adalah yang pertama, fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, meningkatkan gerak, peralatan atau fisik, elektroteopatis dan mekanis, dan pelatihan fungsi dan komunikasi. Yang ketiga itu ada naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional. Selanjutnya ada surat tanda registrasi fisioterapi atau STRF adalah bukti klinis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin praktek fisioterapi atau SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan fisioterapi secara mandiri atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapi di rumah sakit. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapi yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapi. Hasil akhir dari proses kredensial adalah memberikan surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Selanjutnya itu ada proses kredensial fisioterapi. Yang pertama itu fisioterapi mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Order Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RKK. Yang kedua, Ketua Komite menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Yang ketiga, Subkomite Kredensial membentuk panitia ad hoc dan mitra bastari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Yang keempat, subkomite memberikan laporan kepada ketua komite hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Yang kelima, seluruh proses kredensial dan hasil rapat menentukan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi untuk kepada direktur.
Yang selanjutnya itu direktur mengeluarkan SK penugasan klinik kepada fisioterapi yang bersangkutan. Jati diri fisioterapi dapat melakukan asesmen sendiri tanpa adanya advice, membuka praktek mandiri, membuka klinik, membuat kerjasama dengan instansi dan wirausaha. Fisioterapi dalam merawat pasien COVID-19. Fisioterapi selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktek melakukan kontak langsung dengan pasien, maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapi maupun terhadap pasien. Pedoman berikut ini dibuat untuk menghadapi mencegah penyebaran COVID-19 bagi fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan. Perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan, cukup mencuci tangan dan jaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain bila berada di area pasien seperti selancar, koridor, ruang tunggu pasien dan ruang publik, area administrasi misalnya di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan PDP. Yang pertama itu kebersihan tangan. Cuci tangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer tanpa air. Tidak menyentuh hidung, mulut, wajah. Sebagaimana mengetahui penyebaran COVID-19 melalui droplet, maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung kita. Hal ini juga dapat dianjurkan ke pasien. Yang selanjutnya itu adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD setiap area khusus dan penderita yang satu dengan yang lainnya berbeda. Pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien dipastikan tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaannya COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Yang selanjutnya, desinfektan peralatan. Desinfektan peralatan menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Lakukan ekstra desinfektan alat atau lebih dari standar biasanya mengingat pandemi telah diberlakukan. Bila perlu dilakukan desinfektan alat setiap hari setelah selesai jam praktek atau non-aerosol. Perlindungan lainnya, sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke fisioterapi di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Utamakan anjuran social distancing dan berdiam di rumah. Sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur, leaflet, gambar-gambar, video, dan instruksikan yang mudah diikuti dan dilakukan serta dianggap latihan ini ringan tanpa menimbulkan efek nyeri dan efek lainnya. Sekian materi standar pelayanan fisioterapi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.